Bincang bersama. Tamu kita di podcast Bincang Bersama kali ini adalah seorang motivator dan penulis buku sales dan marketing. Bagaimana prosesnya menulis buku dan bagaimana historinya yang mana menginspirasi beliau untuk menjadi seorang penulis. Pada podcast kali ini kita menghadirkan Bapak Danang Priyadi. Halo Pak Danang. Semangat pagi Mas William, salam Danang datang untuk menang. Oke, sudah pasti menang ya Yes. kalau ada Pak Danang nih. Of course. Termasuk juga outfitnya hari ini ya. Yes. Ini dari Kalimantan, kemudian slayernya ini gimana nih Pak Danang konsepnya? Ya, baik. Mulai dari yang ini. Ini buku pertama saya, itu Tujuh Cara Bodoh Berjualan, ini yang sudah cetak ulang 5 kali, terjual 10.000 eksemplar. Itu yang membuat saya disebut The King of Effective Selling, karena begitu bisa banyak jualan. Nah, saat saya mengajari seorang VP supervisor di Lampung, dia mempraktekkan ilmu saya, lalu dia bisa melebihi target yang harusnya 1,5 juta, hampir 2 juta dia jual, lalu dia bilang, teriak sama saya, Mr. Danang, you are truly the king of effective selling. Lalu akhirnya saya selalu memakai icon ini. Icon ini saya dapatkan pada waktu saya mengajar untuk penjualan di Pontianak. Dan ini ciri khas suku Dayak, sehingga karena saya disebut the king of effective selling, maka selalu saya memakai ini. Ya, itu. Lalu mengenai ini saya juga aktif untuk mengiatkan anak-anak untuk selalu remaja atau anak-anak muda selalu bangkit semangat. Nah, ini sebetulnya ini kacu dari Pathfinder karena saya pernah mengikuti sertifikat direktur Pathfinder Certificate. Dan kalau yang warna ungu yang saya pakai waktu wawancara tadi pagi, yang warna ungu seperti ini, itu saya direktur Adventurer Certificate. Jadi ini untuk kegiatan kepanduan anak-anak remaja dan anak-anak yang masih kecil ya. Itu jadi kalau ini The King of Sharing ini karena ini adalah yang pertama kali saya pakai icon ini waktu saya menerbitkan buku 77 Cara Bodoh Berjualan. Oke. Gitu. Wah, bukunya sudah berapa Pak Danang? Bukunya sudah 5, yaitu 77 Cara Bodoh Berjualan, 77 Tanya Jawab Cara Bodoh Berjualan, lalu 7 Cara Bodoh Hidup Bahagia, 50 Kesalahan Sis dan Solusinya, dan yang terbaru 27 Keajaiban Hidup. Nanti akan muncul lagi 77 Cerita Cinta dan 7. Oke, seru banget ngobrol sama Pak Danang ya di podcast kali ini. Pak Danang kenalan dulu ya, mungkin Yes. semua listeners juga ingin tahu nih. Pak Danang dulu kecilnya gimana sih Pak? Apa memang sudah ada minat nulis buku atau mungkin bisa dapat gambaran nggak seorang small listeners Pak Danang seperti apa? Waktu kecil itu saya sebagai orang desa dengan anak 8, makan ya ada yang desa, sayur, buah, dan seterusnya. Dan itu ternyata yang dulu saya anggap itu hal yang menyusahkan, ternyata itu sungguh-sungguh menyehatkan saya. Saya ini sudah umur 64 tahun, tapi kalau dites secara sel itu, baik di beberapa rumah sakit besar, selalu lebih muda. 10 tahun, 12 tahun, 14 tahun. Selalu lebih muda. Makanya kemarin waktu kita nyoba naik kereta Wus, naik kereta panoramik, yang harusnya dapat diskon 25%, nggak saya pikir karena begitu senangnya bisa naik kereta itu, sampai saatnya mau pulang baru keponakan saya bilang, harusnya kan dapat diskon itu kalau udah 60 tahun ke atas. Nggak saya kepikir. Nah, itulah kebahagiaan yang dulu merasa itu sedih, minum susu atau makan sepotong daging aja, beli ayam sepotong aja, nunggu orang kendurian baru dibagi 8. Telur 1 dibagi 8. Nah, ternyata hal-hal yang dulu di desa saya buat itu membuat sehat sampai sekarang. Jadi kita harus mensyukuri apapun yang ada pada kita. Lalu akhirnya waktu saya masuk Gramedia tahun 90, ada Mas Haryono yang nulis Kamus Penemuannya bilang, kamu bisa nulis buku. Saya bingung nulis apa? Gitu. Bahkan waktu saya menjadi manajer area di Jogja dan Jawa Tengah tahun 2010, seorang penulis Mas Sulaiman Budiman, store manager Matraman, 3 tahun lagi dia bisa nulis. Saya nggak nulis apa-apa. Tapi pada waktu tahun 2004 saya ketemu Ayu Widya, dia itu menjadi SPG, saat lagi kosong dia nulis-nulis lalu buang tempat sampah. Karena dia anak yang cantik, saya lihat apa sih anak cantik tulisannya, ternyata bagus banget tulisannya. Jadi bukan sekedar cantik, tetapi apa yang diungkapkan. Saya bilang, sayang kamu tulis ya buku novel waktu kamu kuliah di Guden nggak kelasmu. Akhirnya muncul di LBK bikin report.
Sekarang dia udah nulis 30 novel. Wow. Tapi di tengah saat dia baru separuh 14 novel, dia bilang sama saya, "Pak, lu tuh banyak ngomong. Duduk diem sini, saya catat buat buku." Nah, inilah buku pertama saya yang dibantu Ayu. Tapi Ayu heran. Saya bilang, "Ini buku saya langsung diterima." "Hah? Yang lainnya bisa nunggu 1 2 5. Besok tanggal 14 Februari Valentine kita launching." "Hah? Bisa menentukan." Dan dia kaget, "Loh, kok langsung kita ulang? Loh, kok langsung bisa masuk top 10?" Terus langsung bisa sejajar dengan bukunya Stephen Covey, Seven Habits, lalu ya, langsung bestseller, langsung jejer dengan bukunya Dale Carnegie. Kita di yang ketiga, urutan ketiga dari buku tingkat dunia itu. Dia heran, "Loh, kok langsung kita ulang 5 kali? Loh, langsung laku 10.000 eksemplar." Langsung dibajak juga di mana-mana. Itu berarti luar biasa. Saya nggak pernah takut dibajak. Bahkan ini harga asli 7.000, di Jogja beli 5.000, beli 8 gratis 1. Ya nggak masalah. Lalu di yang namanya lewat network itu, yang ini cuma jual 14.000 atau 15.000, ini 17.000. Tapi saya nggak masalah. Karena berarti buku saya ini menyebar di mana-mana, bisa menginspirasi banyak orang. Karena sebaik-baiknya orang kan yang bermanfaat bagi orang lain kan, Mas William. Begitu bukan? Setuju. Berarti secara tidak sengaja ya waktu itu ketika menulis buku karena mungkin melihat teman, dimotivasi teman juga, akhirnya jadi penulis yang serius dan juga menjadi profesi sampai sekarang. Tapi pernah saya nggak sadar loh, waktu saya SMA, saya ikut nulis naskah drama radio dari 30-40 orang. Naskah saya ternyata menjadi terbaik, dapat nilai A++ karena saya menulis itu secara original. Jadi mungkin dari situ sebetulnya situ udah ada apa tuh namanya bibit-bibit untuk seorang penulis. Clue-nya itu original itu, Mas. Jadi kita kalau menulis sesuatu itu sebenarnya dari kita, yang mungkin kita anggap ini ini pengalaman desa, ini kampung dan seterusnya. Tapi poinnya di situ. Jadi jangan pernah malu dengan apa asal-usul kita, apa adanya kita. Dengan itu orang akan beli nilai justru malah tinggi. Karena ini murni, suci, dan originalitasnya tadi ya, menjadi satu kunci kesuksesan buku yang ditulis. Termasuk ini, karena berdasarkan pengalaman di lapangan, maka menjadi bestseller. Oke. Nah, Pak Dadang dulu pekerjaan pertamanya apa, Pak? Saya terus terang ya, saya dulu pengen jadi pastor ya. 8,5 tahun saya itu di asrama ya. 4 tahun saya pernah pakai jubah ya, tapi karena mungkin malas pakai jubah, saya lepaskan. Terus pertama kali, terus akhirnya kami menjadi guru. Karena apa? Karena saya pengen punya banyak teman. Makanya saya belajar bukunya Dekani, How to Win People. Jadi dengan jadi pastor, maka banyak temannya. Akhirnya karena nggak jadi guru, akhirnya ya banyak temannya. Pernah jadi guru TK, SD, SMP, SMA, pernah di dosen, pernah menjadi kepala sekolah, Mas. Pernah semuanya. Jadi saya punya pengalaman itu. Tapi yang pertama itu guru tadi? Iya, karena lulusan sarjana pendidikan. Kan? Guru apa, Pak, dulu? Saya karena dulu filsafat teologi, karena mau menjadi pastor itu ya bangsanya guru-guru, kalau dosen ya filsafat manusia, lalu pengantar filsafat. Kalau yang umum ya bisa bahasa Inggris, lalu antropologi, sosial budaya, seperti itu. Ya, punya latar belakang sarjana pendidikan, atau mungkin ada keluarga juga yang mungkin berlatar belakang dari dunia pendidikan atau gimana? Adik saya guru. Dia sampai pensiun jadi guru sampai 60 tahun. Adik saya satu lagi yang laki-laki itu juga guru bahasa Inggris. Lulusannya memang dari Sanata Dharma jurusan bahasa Inggris. Jadi ada beberapa yang menjadi guru gitu. Dari 7 itu 3 menjadi guru, yang lainnya menjadi arsitek, menjadi psikolog dan seterusnya. Dari dunia tadi filosofi, kemudian juga teologi ya. Mungkin antropologi juga itu masuk, tapi tiba-tiba masuk ke dunia sales dan motivasi. Di mana sales dan motivasi itu kan bisa dikatakan uang banget gitu, bener nggak? Iya. Nah, ini gimana ceritain Pak, bisa kayak agak belok dikit gitu? Buku adalah jendela dunia. Buku adalah gudang ilmu. Karena saya suka baca buku, Mas. Dari suka baca buku itu, terus akhirnya untuk apa ilmu saya nggak saya bagi? Akhirnya saya bisa menjadi storyteller, pendongeng. Bahkan dari mendongeng saja, saya bisa terbang dari Sabang sampai Merauke. Gimana nggak enak kita? Udah cuma dongeng, ngajarin dongeng, bisa jalan-jalan, bisa kenal dari Sabang sampai Merauke, bahkan Miangas sampai Pulau Rote. Jadi apapun, kalau kita mau belajar bisa. Ala bisa karena biasa. Nah, caranya ya belajar, lalu membaca, lalu praktek. Sampai sekarang banyak saya diminta untuk mendongeng. Jangan dikira mendongeng itu murahan gampangan. Saya kalau ditanya saya selalu bilang 10 juta. Orang nawar pasti separuhnya 5 juta. Kan lumayan.
Ya, kalau ke Bandung dibayar 5 juta, kita naik Trans itu atau itu travel pulang balik paling 200-300. Masih untung banyak kan? Bahkan di Surabaya, saya ngajarin guru-guru untuk gimana cara mendongeng. Ya udah, cuma 2,5 juta, nggak masalah. Kita naik kereta malam ya kan, sampai sana pagi, lalu kita ngasih training, pulang lagi masih untung dan jalan-jalan. Loh, jadi storyteller, trainer, motivator. Kalau jauh misalnya, saya cuma ngomong, oh ini ke Medan 10 juta dong, oh mahal amat loh. Sekarang gini, kalau kamu misalnya tangan kamu itu saya ganti 1 miliar boleh nggak? Nggak boleh. Saya itu takut naik pesawat. Yang naik pesawat bukan tangan dang loh. Jadi kalau saya ke sana naik pesawat, saya takut naik pesawat. Itu taruhannya nyawa. 10 juta masuk mahal sih. Akhirnya dapat. Oke. Itu jualan Bisa, juga. jadi mana? Kalau gitu saya juga bisa Oh, mempraktikkan itu bisa ya. Mas Ilham. Sangat bisa. Untuk pasang harga tadi ya. Iya. Kalau luar kota mahalin dikit. Oh iya dong. Resikonya naik pesawat gitu. Ya. Boleh, boleh. Nah, value atau mindset yang dipegang oleh Pak Danang sampai sekarang, mungkin sampai yang bisa menghasilkan titik seperti ini, apa, Pak? Nah, tadi mau jadi pastor, menjadi guru, lalu saya itu nggak masalah tentang dunia. Sekarang warisan atau semua itu yang pegang adik saya laki-laki, saya nggak pernah masalah. Karena visi misi hidup saya adalah mencintai Tuhan lewat mencintai sesama, melayani Tuhan lewat melayani sesama. Dengan begitu saya nggak pernah terikat akan dunia, nggak terikat akan masalah-masalah materi. Dan disitulah malah keunggulannya. Semakin banyak kita melayani, semakin banyak kita dapat. Sekarang ini saya lagi melayani di Lembaga Pemasyarakatan Salemba dan di Rumah Tahanan Kelas 1 di Pondok Bambu. Dan berkat itu ada saja. Katakanlah wah makan mereka harus 1,2, 2,4. Ada aja yang ngasih. Sudah 3 kali saya jalan. Dan ini nanti Selasa akan jalan lagi. Ada yang sudah bantu. Nah, kalau kita percaya untuk kebaikan, apalagi untuk anak-anak yatim. Jadi saya juga sukarelawan. Kalau ada gempa, saya bagian healing cerita untuk anak-anak, banjir, kebakaran di Baduy, dan seterusnya. Saya datang ke sana. Sehingga bahkan dalam COVID itu saya duet sama Kak Seto. Saya sering jemput juga Kak Seto. Sampai saya telepon Kak Seto, datang ke rumah Kak Seto bilang, Kak Danang kan suka anak-anak dan juga dongeng. Ya udah kamu kembaran ketika sudah Seto, Krisno, Kak Danang. Oke? Dan akhirnya kita duet untuk menghibur 300 anak-anak. Kalau di seluruh Indonesia ada 30-an ribu anak-anak yatim karena orang tuanya kena COVID. Itu. Jadi nggak kurang pekerjaan kita. Karena meskipun mungkin ya beda agama, beda kepercayaan, tapi kita sama-sama manusia ciptaan Tuhan. Do more for humanity. Kita harus lebih banyak membantu karena kita sama-sama manusia ciptaan. Ya, intinya Pak Danang di usia saat ini masih sangat aktif berkegiatan dan memberi ya Pak. Rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Semakin banyak memberi, semakin banyak dapat. Gitu. Ya, memberi itu kan banyak caranya ya. Termasuk juga tadi mendongeng. Kemudian pelayanan, membantu yang kesusahan. Ya, termasuk kita ngasih training, kasih motivasi. Tidak selalu dibayar loh saya. Banyak yang enggak. Misalnya entah lewat radio, entah lewat YouTube, entah lewat podcast, entah lewat Instagram, Facebook dan seterusnya. Dan ini banyak yang minta, sekolah-sekolah juga ada yang ngasih enggak, jalan tetap. Definisi sukses menurut Pak Danang itu seperti apa? Dan apakah Pak Danang sudah merasa mencapai titik itu atau bagaimana? Sukses itu kalau kita sebenarnya bisa membantu orang lain jauh terbang lebih tinggi daripada kita. Contoh ya, saya ujian saya lulus, mendapat nilai 3,77 cum laude. Lalu adik saya bilang, saya 3,84. Lalu keponakan saya, di ITB saya 4,0. Fandi, lalu Vian bilang gitu. Apa saya merasa sedih? Enggak. Berarti dia termotivasi dia lebih tinggi. Tapi untuk orang-orang awam, waduh aku kalah. Seperti saya sekarang ini, saya seperti ini. Sekalian, adik saya yang paling kecil itu, dia di perpajakan, rumahnya di mana-mana. Tapi saya nggak merasa sedih. Karena kalau ke sana justru malah saya ditraktir, dikasih makan, dan seterusnya. Akhirnya apa? Dengan kita banyak membantu orang lain, secara nggak langsung kita dibantu orang lain juga. Jadi kita mestinya lebih banyak memberi. Ya, seperti Adam Grant bilang, itu give, forget. Memberi dulu, kamu akan dapat. Termasuk juga memberi motivasi tentang dunia sales dan marketing ya Pak? Ya, termasuk juga untuk motivasi anak-anak sekolah, misalnya untuk mencapai cita-cita. Sampai sekarang saya diundang, bahkan di gereja-gereja itu kalau saya diundang untuk berkhotbah, saya motivasi bahwa dalam cobaan, dalam kesusahan itu Tuhan selalu ada. Percayakan pada Tuhan. Do the best and make God do the rest. Percayakan pada Tuhan dan Tuhan akan menyempurnakan.
begitu. Ya, memberi versi Pak Danang salah satunya juga dengan menyampaikan isi pikirannya Yes. dalam sebuah buku dan beberapa buku yang sudah ditulis ya pastinya. Nah, mengatasi kebuntuan ide Pak Danang, biasanya gimana nih? Ketika lagi nulis kan pasti ada stuck-stuck gitu ya. Sebenarnya gampang, kita dengan berjalan-jalan. Kadang saya kalau kayak naik Transjakarta aja ngelihat apa, oh ini saya tulis. Nah, serunya itu editor saya itu enak. Jadi saya ingat apa langsung tulis. Lalu dia yang nanti periksa yang betulin, ini kurang ini, kurang ini, kurang itu. Jadi kayaknya kalau saya ya nggak ada kebuntuan itu. Bahkan terlalu banyak yang mau ditulis. Sampai bingung gitu ya Pak ya, kapan waktu nulisnya ya? Nah itu sebenarnya tergantung kepekaan kita. Hmm. Banyak hal yang bisa kita tulis. Bahkan pertemuan kita ini bisa kita tulis sampai seperti ini. Betapa Tuhan berikan kemurahan, bisa ketemu Mas Rio dan teman-teman ini, Mbak Uti dan seterusnya. Itu bagi saya udah berkat yang luar biasa. Ini bisa menjadi tulisan tersendiri itu tentang persahabatan, kasih cinta, perhatian, support dan dukungan teman-teman. Nama saya tulis juga Pak, William Smart FM gitu. Oh siap, saya tulis di dalam hati. Nggak akan Dalam terlupakan, hati ya iya. Pak. Nah, kalau membahas tentang cara menulis gitu Pak Danang, ngasahnya itu gimana sih Pak? Kan mungkin banyak juga nih ya penulis-penulis muda yang baru memulai karirnya. Supaya tulisan itu makin lancar gitu ya. Apa tipsnya Pak Danang? Sebetulnya menulis pengalaman sendiri. Saya nulis buku ini 77 cara bodoh hidup bahagia. Nesya yang mendapatkan beasiswa 185 juta, suatu keajaiban karena mamanya mengedit buku saya. Itu sudah nulis buku tentang kebahagiaan. Tapi kebahagiaannya versi dia, versi anak-anak SMP. Jadi dia dikasih kick sama pacarnya aja dia tulis. Lalu dia diajak jalan-jalan sore sama orang tuanya ditulis sebagai ucapan syukur, itu sudah kebahagiaan. Jadi sebetulnya semua orang bisa nulis berdasarkan apa yang dialami dan sesuai dengan kelas, tahap, tingkatan masing-masing. Tentu kalau saya dibandingkan Mas William yang seperti Raja William ini, pasti saya akan tulisannya tidak seindah dengan Raja William, Raja Daud yang membuat Mazmur, bahkan Raja Salomo misalnya seperti itu. Tapi anyway, selalu ada pangsa pasar di sana, gitu ya. Jadi kita jangan pernah minder atau nggak percaya diri dengan apa yang kita punya dan dengan membanding-bandingkan dengan orang lain. Nah, buktinya apa? Buktinya buku yang saya anggap bodoh ini aja akhirnya sampai jutaan mengalami 5 kali, terjual 10.000 eksemplar. Dan yang aneh, setiap kali buku saya muncul, Mas, coba dilihat, selalu pesaingnya muncul. Bajakannya muncul. Berarti nama gue keren dong. Karena jaminan bahwa bakal akan laku. Kan nggak berani orang akan nulis seperti niru punya saya saat sama-sama keluar. Kalau itu nggak lakukan, Mas. Jadi akhirnya menjadi trendsetter. Nggak Original masalah. itu sebetulnya kuncinya ya Pak? Iya, bahkan training saya ini menjadi diaku. Diri sendiri. Yes. Ini training saya dibajak juga loh di Surabaya. Mengaku atas nama saya, pakai buku saya, tetapi suruh menghubungi dia melatih. Waduh, itu harus dicari tuh Pak, siapa? Biarin, berarti saya bantu banyak orang. Saya itu membaginya tadi Mas, memberi tadi itu. Ya, wis lapor polisi ini nggak usah. Berarti buku ini bermanfaat bagi orang. Kalau sampai dijual 5.000, alhamdulillah berarti orang-orang paling bawah, paling kecil. Karena ilmu saya gini, kalau orang yang paling bawah, orang paling kecil bisa mengerti dan bisa melakukan gimana yang pinter-pinter. Berarti aku berhasil karena orang yang bawah itu lebih banyak yang perlu dibantu, gitu kan? Setuju banget Pak Danang. Nah, ini kan mungkin bisa dikatakan Pak Danang masih aktif di usia sekarang gitu ya. Rehat-rehat itu apa Pak yang dilakukan biasanya? Mungkin jalan-jalan atau mungkin sama keluarga atau gimana? Oh enggak, saya itu rehatnya banyak. Yang sering saya lakukan itu bahkan kadang-kadang aneh. Saya itu sehari bisa 4-5 kali nyapu halaman rumah, bahkan taman-taman di sekitar tangga. Tapi yang terjadi apa? Banyak orang malah justru mensupport. Kamu ini gak hanya nyapu ini kamu beribadah. Oh, kamu ini beramal. Ini catat di surga gitu. Ya, istrinya kadang-kadang kamu nyari pujian. Enggak. Ya, saya terserah orang mendapat, tapi bagi saya, bagaimana orang misalnya mau ke gereja, kebetulan dekat gereja, mau ke masjid, orang itu melihat jalanan bersih. Orang itu akhirnya tetangga saya bilang, "Wah, Mas Danang itu loh di antara keluarga." Sampai RT datang langsung, "Mas, boleh saya foto sebentar ya untuk laporan bahwa warga saya aktif." Sampai dokter buka kaca jendelanya dari mobilnya. Keren. Terima kasih dokter. Banyak orang lalu mengatakan bahwa, "Wah, ini Bapak ini rajin sekali." Apalagi orang-orang itu saya kasih buku banyak saya kasih. Bahkan di RT RW juga saya di perusahaan saya kasih buku-buku saya. Sehingga di situ orang tahu, oh ya saya memang mau membantu banyak orang dan menolong orang. Begitu. Bisa dikatakan Pak Danang itu masih sangat aktif ya sekarang. Yes.
Termasuk juga aktif di rumah, di lingkungan Masyarakat, sekitar ya, gitu. ya, di mana-mana. Nah, sukarelawan juga, termasuk kalau ada banjir, Mhm, ada gempa, ada mhm. kebakaran, itu kita datang. Ya kayak seperti saya datang ke Malang, datang ke Puncak, datang ke Baduy Dalam, terus ke Banten waktu pernah ada tsunami kecil di Banten, Mhm. terus saat-saat Covid. Yang lucu itu saat Covid itu saya banyak nolong orang, ya, orang yang bantu saya kena Covid, saya enggak. Bahkan saya gendong anak yang Covid, saya enggak kena, lucu juga. Karena saya langsung tes, Nggak Mas, gitu. khawatir ya, Pak, ya? Enggak, karena saya percaya kebaikan akan datangkan kebaikan, dan kalau Tuhan minta saya untuk menolong banyak orang, ya ya puji Tuhan, ini Mhm, alhamdulillah Tuhan yang ngasih. Saya juga heran. Ya pernah mmm. mau mati juga pernah, Mas. Lemes sekali saya buat berserah, Tuhan, ampuni aku, maafkan aku Tuhan. Sampai 3 kali mau mati saya pernah. Tapi bangun-bangun hidup lagi. Karena apa Berarti itu, saya harus Pak? percaya lagi. Percaya kalau Tuhan itu masih menggunakan kita, ya kita akan selalu dikasih kekuatan. Maka ya hidup ini adalah kesempatan kesempatan untuk berbuat bagi banyak orang. Selagi masih kuat, nah kita harus banyak membawa berkat begitu. Karena apa Pak Danang mengalami hal yang tadi disebutkan? Karena sejak kecil itu visi misi hidup saya itu memang mencintai Tuhan dan mencintai sama, melayani Tuhan dan melayani sama. Maka itulah yang menjadi roh saya. Makanya Mhm, pengen jadi pastor, pengen jadi guru, dan semua udah terjadi. Sekarang menjadi sukarelawan, menjadi storyteller, menjadi guru, menjadi trainer. Barusan saya sekitar 1.500 sampai 2.000 di mhm, Kampore di Puncak. Awal Juli kemarin saya ngasih tentang pelajaran mengenai diversity, culture diversity appreciation, menghargai budaya. Sehingga kita bangkitkan anak-anak itu saling menghormati, menghargai satu sama lain dengan budaya macam-macam, agama macam-macam, dan mhm. mereka penuh semangat itu untuk mengikuti itu. Dan saya juga ngajarin gimana mendongeng yang baik, supaya mengajar yang baik itu dengan cara mendongeng dulu. Kalau anak udah senang, maka mengajar itu akan gampang. Maka menjadi storyteller juga. Mhm, mhm. Termasuk juga menjadi trainer motivator di sekolah-sekolah untuk gimana anak-anak mencapai cita-cita yang tinggi seperti kata Bung Karno. Ya mimpilah atau gantungan jam setinggi di langit, kalau jatuh-jatuh masih di antara bintang. Oke, Begitu. wow. Saya itu kalau ngobrol sama Pak Danang ya, itu energinya luar biasa nih. Kayaknya ini memang dijaga banget gitu ya, dari makanan, minuman. Tapi kalau saya lihat dari Pak Danang ini, tampaknya sangat aktif ya, sehingga energi itu seperti muda terus ya. Yes. Nah, ini makan atau minuman apa nih Pak yang biasa dikonsumsi sehingga ada energi lebih gitu? Biasanya kan ya after 60 itu kan memang biasanya banyak di rumah. Nah, saya mau tahu tipsnya dong. Ya sebetulnya, New Start ya, New Start itu nutrisi yang seimbang. Semuanya banyak makan sayur dan buah, lalu itu exercise, olahraga. Olahraga Iya, masih aktif ya, ya Pak? kita jalan aja sama istri itu seberapa kilo, 2 3 kilo gitu. Terus kemudian, W-nya itu, water, itu minum air, itu air putih. Jadi jangan minum minuman yang lain-lain kemasan, sebetulnya lebih banyak air putih lebih bagus, terutama yang hangat. Start-nya itu sunshine. Makanya saya nggak takut hitam atau apa kalau saya nyapu-nyapu di jalan itu kan sehat, vitamin D itu nggak perlu beli di Mhm. apotek atau di manapun kan. New Start ya, Sunshine, terus T-nya itu Temperance. Temperance itu ya untuk bertarak, lalu air, udara. Makanya sering kadang-kadang jalan di taman, kadang sama istri ya, kadang bisa ke gunung. Mmm. Lalu airnya itu rest, yaitu istirahat. Saya itu senang karena apa? Jam 8 9 saya udah ngantuk, jam 4 5 bangun. Itu anugerah yang luar biasa, karena banyak orang susah tidur. Saya itu lalu trust in God, ini yang utama, yang paling penting, percaya pada Tuhan. Kalau kita percaya pada Tuhan, ya malah justru kita diberikan kekuatan untuk membantu lebih banyak orang itu. Jadi sayur, buah, dan ini sesuai dengan apa di dalam buku kesehatan itu yang mengatakan umur 80 tahun. Kalau kita sehat, kita kuat, maka 60 70 tahun itu adalah umur efektif yang pertama. 50 60 tahun yang kedua, 70 80 yang ketiga. Jadi saya itu sebetulnya efektifnya di 60 70 ini. Mmm. Istirahat cukup, makan cukup, tidur cukup, dan kemudian ya makan-makan yang sehat, banyak sayur, buah, dan air putih. Masih makan daging atau yang goreng-gorengan gitu, Pak? Goreng-gorengan sangat mengurangi. Itu terpaksa dimakan kalau udah nggak ada yang lain lagi. Seperti tadi Mbak Audrey ngasih roti itu bukan saya nggak mau, bukan nggak enak.
Selagi saya masih tahan, saya nggak akan. Dan setiap Sabat, setiap Sabtu saya puasa. Mulai nanti Jumat sore jam 6 sampai besok jam 6 sore saya baru makan. Dan itu justru malah menambah energi, mengurangi penyakit-penyakit. Makanya six pack. Makanya nulis juga lancar ya Pak ya. Kalau badan fit, nulis iya. juga lancar. Oh iya, dengan karya-karya kita makin banyak gitu. Iya. Dan karyanya menjadi yang baik-baik juga. Yang manis, yang mulia, yang bagus lah begitu. Buku berikutnya tentang apa Pak Danang? Itu tentang cinta. Maka judulnya 77 cerita cinta. Inti dari itu, puncak dari cinta itu adalah cinta agape, cinta Tuhan pada manusia. Kenapa? Karena Tuhan nggak membedakan manusia, menerbitkan matahari untuk yang baik dan yang jahat, menurunkan hujan untuk yang baik dan yang jahat, dan dia nggak berbalas dendam. Maka 77 mengasihi tanpa batas. Selain itu, bahwa sumber dari masalah-masalah ini jawabannya adalah cinta. Artinya dikatakan bahwa love is the answer. Kalau ada masalah-masalah, kita selesaikan dengan kasih, dengan sayang, itu akhirnya masalah itu akan selesai. Itu pentingnya. Selesaikan dengan cinta ya. Yes. Tapi bukan cinta buta ya Pak? Oh iya. Cinta yang penuh kasih sayang, sabar, cinta sesama empati, manusia, yes. saling menolong, Yes. saling memberi. Yes. Menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, kemudian ya rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Pesan-pesan kepada smart listeners nih, Pak Danang. Mungkin yang juga banyak menyaksikan di podcast kali ini untuk terus berkarya, semangat ya. Berapapun usia Anda, yang muda, bahkan yang mungkin sudah melewati masa mudanya gitu ya. Berkarya itu bisa kapan saja selama kita mau dan tadi ya kita ada usaha gitu. Pesan-pesannya seperti apa? Satu, you are what you think. If you think you can, you can. Kamu seperti kamu pikir itu. Kalau kamu pikir bisa, pasti bisa. Yang kedua, do the best and may God do the rest. Percaya pada Tuhan, percaya itu kerjakan yang terbaik yang menurut kamu bisa, dan biarlah Tuhan yang menyempurnakannya. Ya, act enthusiastic and you will be enthusiastic. Kalau kita semangat, maka kita akan semangat. Salam Danang, datang untuk menang. Wow, mantap. Ditunggu ya Pak Danang buku-buku berikutnya. Siap. Dan tentunya masyarakat Indonesia juga menantikan karya-karya Pak Danang berikutnya yang mungkin belum mendapatkan buku sebelumnya, bisa ke toko buku Gramedia terdekat dan juga toko buku di seluruh Indonesia ada ya Pak? Siap. Ya. Sukses terus Pak Danang dan sehat-sehat Pak Danang. Amin. Terima kasih telah hadir di podcast Bincang Bersama pada kesempatan kali ini. Senang banget semua listeners bisa mengenal semangatnya Pak Danang dengan karya-karyanya. Dan tentunya ini juga memotivasi kita yang mungkin masih muda-muda atau juga mungkin melewati masa mudanya udah tetap terus berkarya dan menginspirasi bagi orang banyak. Dan untuk Anda semua, jangan lupa untuk subscribe channel Smart FM dan like video ini. Saya William Darmawan, ucapan terima kasih. Sampai jumpa. Bincang Bersama.